Untungnya di Yaping ini kiainya sentral hanya satu. Kalau di pesantren lain kiainya punya banyak anak laki. Kiai Dawam Anwar keuntungannya anak lakinya hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Allah yarham Kiai Haji Dawam Anwar, seluruh para kiai yang kali ini hadir dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang tadi menyuruh saya untuk pidato. Jarang-jarang Tanfidiyah menyuruh Syuriah untuk pidato, tapi baru kali ini Tanfidiyah nyuruh Syuriah. Gak apa-apa karena beliau lebih sepuh dari saya. Pesantren An-Nurul Kasyaf salah satu pesantren yang sering saya kunjungi ya. Mungkin ini yang keempat kali saya datang ke pesantren ini. Makanya saya kenal kepada sebagian para asatidnya. Ini ada Kiai Ali, ini hafal Alfiyah ini. Salah satu keunggulan dari pesantren yang disebut dengan Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf. Saya pernah debat agak lama mengenai nama An-Nurul Kasyaf. Kenapa Kiai Dawam Anwar memberikan nama pesantren ini dengan Al-Kasyaf? Kenapa tidak cukup dengan Al-Kasyif yang membuka? Ada kitab yang ditulis oleh Al-Hujwiri judulnya Kashful Mahjub, menyingkap tirai. Kasyif adalah yang menyingkap, kasyaf adalah yang maha menyingkap. Sigat mubalaghah, ikut wazan fa'al. Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah menyatakan fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. Fa'al bentuk superlatif, artinya yang maha membuka. Kalau zalim, orang yang zalim. Kalau zallam, orang yang sangat zalim. Kalau alim, orang yang alim. Tapi kalau alam, orang yang sangat alim. Di dalam ilmu usul fikih, kalau Al-Quran hadir menggunakan sigat mubalaghah, maka tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat sangat zalim kepada hambanya. Kalau zalim saja boleh atau tidak? Tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Ini ngerti enggak? Ini yang datang ini santri atau bukan? Alumni? Hah? Oh campur, oke. Berarti harus naik turun. Oke. Jadi Kiai Dawam memberikan nama pesantren An-Nurul Kasyaf
harapannya pesantren ini bisa membuka tirai ilmu pengetahuan, sehingga ilmu-ilmu yang ada di balik tirai bisa disingkap di pesantren ini. Salah satu alat untuk membuka tirai itu, keistimewaan dari pesantren ini adalah pada gramatika bahasa Arab. Benar Kiai? Gramatika bahasa Arab. Al-Quran, hadis hadir dalam bahasa Arab. Orang yang tidak tahu bahasa Arab tidak bisa menyingkap makna dari Al-Quran dan hadis. Itu sebabnya Abdullah Darras menyatakan, fakana hadhkul lughah al-arabiyyah ruknan min arkanil ijtihad. Mengetahui bahasa Arab itu menjadi rukun ijtihad. Itu sebabnya pesantren An-Nurul Kasyaf titik tekannya pada gramatika bahasa Arab. Karena annahu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahu adalah ilmu yang pertama kali harus diketahui oleh orang yang mau mencari ilmu. Idzil kalamu dunahu, karena berbicara tanpa ilmu nahu, lan yufhama, tidak bisa difahami. Ini tentu saja alasan orang yang menekuni bahasa Arab, yang menekuni ilmu nahu. Karena kata orang mantik yang ahli di bidang logika, lebih penting dari gramatika bahasa Arab adalah mantik. Karena kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, anna man la ma'rifata bil mantik la yuthaku bi ilmihi. Orang yang tidak mengetahui logika, la yu'raf la anna man la ma'rifata bil mantik la yuthaku bi ilmihi, ilmunya tidak bisa dipercaya. Ini iklannya orang yang menekuni mantik. Kata orang yang menekuni ilmu fikih, fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Satu orang yang ahli di bidang fikih itu jauh lebih sulit dihadapi oleh setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi setan jauh lebih sulit menghadapi satu orang yang ahli di bidang fikih dibanding dengan ribuan orang yang ahli ibadah. Dan kata Imam Syafi'i, lau lam yakunil fuqaha awliya Allah fama lillahi waliyun fil akhirah. Kalau ahli fikih itu bukan walinya Allah, maka siapa yang akan menjadi walinya Allah itu? Itu sebabnya banyak ahli-ahli fikih tidak dikenal sebagai walinya Allah, padahal mereka tasattara bi ilmihi, menutup kewaliannya dengan ilmunya. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mungkin kita semua tidak mengenalnya sebagai wali. Tidak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak seperti Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, tidak seperti Syekh Ahmad At-Tijani, tidak seperti Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tapi Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ilmunya beliau itu dipakai separuh dari penduduk muslim dunia mengikuti mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i usianya tidak panjang. Imam Syafi'i wafat usianya 53 tahun. Tapi 1,7 miliar umat Islam di dunia bermadhab Syafi'i. Sehingga kita di sini ini mungkin cara ibadahnya mengikuti madhab Syafi'i.
Kalau sholat menggunakan usolli. Kalau di Arab Saudi tidak ada usolli, karena tidak bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hambali. Tapi Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, tapi mazhabnya berbeda. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi Imam Malik punya mazhab sendiri, mazhab Maliki. Imam Syafi'i tidak berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, karena ketika Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Itu biasa seperti itu. Kiai Khalil Bangkalan wafat 1925. Pada tahun 1925 Kiai Khalil Nawawi Situgiri lahir. Kiai Khalil Situgiri kewaliannya tidak terkenal seperti kewaliannya Kiai Hamid Pasuruan. Tapi kata kiai saya, Allah yarham Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Khalil Nawawi Situgiri termasuk wali kutub. Tapi pekerjaannya apa? Kiai Khalil Nawawi mulang kitab setiap selesai sholat 5 waktu. Tidak dikenal sebagai wali. Sepanjang hidupnya karamahnya hanya kelihatan sekali. Kiai Khalil Nawawi Situgiri di daerah Pasuruan 5 tahun para petani padi tidak membawa padi ke lumbung, karena setiap kali mau membawa padi ke lumbung, padinya sudah habis dimakan ulat, dimakan wereng, dimakan hama. Suatu waktu karena putus asa, masyarakat Pasuruan datang ke Kiai Khalil Nawawi Situgiri. Kiai sudah 5 tahun masyarakat tidak membawa padi ke lumbung, gimana ngatasinya? Akhirnya kata Kiai Khalil Nawawi, kamu datang ke sawah-sawah kalian, kasih tahu nanti di tengah sawah, kamu bilang begini, hei wereng-wereng, hama-hama, ulat-ulat, kalau kamu makan padi saya akan saya laporkan ke Kiai Khalil Nawawi Situgiri. Sejak itu tidak ada lagi ulat, hama, wereng yang makan padi masyarakat. Hanya sekali karamahnya dipakai untuk membantu masyarakat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tidak pernah menyaksikan karamah saya, memang sengaja untuk menutup kewalian. Karena cara menutup kewalian diantaranya harus mengaku wali, biar orang tidak percaya bahwa dirinya wali. Nah, dia panggil wali Kiai Ali. Oke. Nah sekarang ini banyak wali-walinya Allah tasattara bisiyasatihi, menutup kewaliannya dengan terlibat di dalam politik praktis. Makanya santri-santri jangan sampai terpengaruh lalu kurang penghormatannya kepada kiai yang terlibat di dalam politik praktis. Kiai Dawam Anwar menjadi satu dari sekian banyak kiai yang terlibat di dalam politik praktis. Jadi tidak salah para kiai menjadi bagian dari gerakan politik praktis. Walaupun belakangan ini Kiai Khalid, saya sering ditelepon santri-santri alumni dari berbagai pondok pesantren agak kerepotan
Karena 1, 2, 3 dari satu pesantren mengedarkan surat edaran, pilihan politiknya beda-beda. Untungnya di Yaping ini kiainya sentral hanya 1. Kalau di pesantren lain kiainya punya banyak anak laki. Kiai Dawam Anwar keuntungannya anak lakinya hanya 1. Lalu saya baca syarahnya Jam'ul Jawami Hasyiyah Al-Bannani yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli pada juz 2 halaman 392. Mas'alatun, kata Al-Mahalli, al-ilham huwa iqa'u syai'in fil qalbi yathluju lahu as-sadr yahussu bihi Allahu ta'ala ba'da asfiyaihi. Ilham sesuatu yang dijatuhkan oleh Allah ke dalam hati, yang menyebabkan hatinya orang yang menerima ilham itu adem, tenang, tentram. Yahussu bihi ba'da asfiyaihi. Ilham diberikan hanya kepada sebagian para kekasihnya Allah. Kata Al-Mahalli, innahu laisa bihujjatin, itu bukan hujjah. Kenapa? Li'adami thiqati man laisa ma'suman bikhawatirihi. Karena khawatirnya hatinya orang yang tidak maksum tidak bisa dipercaya. Li'annahu la ya'manu dasisata syaitani fiha. Karena setan tetap bisa menyelinap masuk ke dalam hatinya orang yang tidak maksum. Kata Imam Syafi'i, idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa hadzuka mawfurun wa irdhuka sayyin lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in wa kulluka auratun walin nasi alsun wa ainuka in abdat ilaika ma'ayiba fasunha fakul ya ainu lin nasi a'yun wa ashir bima'rufin wasamih man iktada wa farik walakin billati hiya ahsan. Kata Imam Syafi'i, idza syi'ta an tahya saliman minal adha, kalau kalian ingin selamat, hidupnya selamat, wa hadzuka mawfurun wa irdhuka sayyinu, bagian kamu banyak, wa irdhuka sayyinu, kehormatanmu terjaga. Karena banyak orang yang kaya raya tapi kehormatannya tidak terjaga. Ini komisinya banyak, kehormatannya terjaga. Kata Imam Syafi'i, lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in, jaga lisanmu. Kalau sudah tidak mau memilih kosong yang lain, tapi kita tetap menjaga lisan kita. Kenapa? Wa kulluka auratun walin nasi alsunu. Calon yang kita dukung itu punya cacat, orang lain punya mulut untuk membicarakan cacat calon kita. Wa ainuka in abdat ilaika ma'ayiba. Kalau mata kita menyaksikan aib pada orang lain, kata Imam Syafi'i, maka katakan kepada mata itu, linnasi a'yun, orang lain juga punya mata untuk melihat cacat kita. Karena itu wa'ashir bima'rufin, harus tetap akur satu dengan yang lain. Wasamih man i'tada, toleran terhadap yang berbeda pilihan dengan kita. Kalau harus berbeda pilihan, wa farik walakin billati hiya ahsan,
tetap dengan cara-cara yang baik. Ini saya sampaikan biar tidak terjadi pertentangan di tubuh umat Islam, di tubuh warga Nahdlatul Ulama karena persoalan politik praktis. Masjid jangan dijadikan sebagai tempat untuk kampanye. Kita jadi ingat zaman dulu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib diturunkan menjadi khalifah secara paksa, dikudeta, Muawiyah naik menjadi khalifah, lalu caci maki terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib disampaikan di mimbar-mimbar khutbah Jumat, mengenaskan, hingga sampai kepada periodenya Umar ibnu Abdul Aziz. Maka Umar ibnu Abdul Aziz sebagai khalifah membuat himbauan agar khutbah kedua dari khutbah Jumat ditutup dengan innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi. Tidak boleh khutbah Jumat menjadi mimbar caci maki sesama umat Islam. Bisa difahami guys? Tidak mengandung unsur kampanye di masjid. Kalau saya kan enak, tidak jelas dukungannya kan, namanya ceramah. Walaupun kita tahu Kiai Dawam Anwar adalah kiai berpolitik, tapi saya mewakili kiai yang tidak berpolitik praktis. Jadi kalau saya mewakili Al-Abadilah Al-Arba', 4 Abdullah yang dikenal sebagai intelektual di dalam studi hadis. Abdullah bin Abbas nggak ikut ngurusi politik. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar anak dari Umar bin Khattab, bapaknya politisi. Tapi Abdullah bin Umar sama dengan Kiai Khalid. Kiai Dawam Anwar berpolitik praktis, Kiai Khalid bin Kiai Dawam agak lembut kalem. Ikutan nggak Kiai berpolitik praktis? Tidak ikut. Berarti sama dengan Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar adalah orang yang paling jelas, paling mirip, paling semangat menyesuaikan tindakan dan perilakunya seperti tindakan dan perilaku baginda Nabi. Abdullah bin Umar ini sering dibawa keluar kota oleh Nabi. Karena itu tahu lokasi Nabi pipis buang air kecil di mana. Rasulullah sudah wafat, Abdullah bin Umar kalau lewat di tempat itu biasanya Nabi kalau pipis di sini. Maka Abdullah bin Umar walaupun tidak kebelet pipis, pura-pura pipis di situ. Dari saking pengennya persis sama dengan baginda Nabi. Itu sebabnya Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya ibna Umar, dinuka dinuk." Wahai Abdullah bin Umar, jaga agamamu, jaga agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuka. Karena agama itu adalah dagingmu dan darahmu. Fanzur amman ta'khudhu. Perhatikan dari mana kamu mengambil agama itu. Kata Nabi, khudh minal ladzina istaqamu. Ambil agama itu dari orang yang istiqamah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu. Jangan ambil agama dari orang yang menyimpang dari ketentuan para ulama-ulama salaf, dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi. Nah, Kiai Dawam Anwar murid dari Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali
muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi dari sudut kedekatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, saya sama dengan Kiai Dawam Anwar. Saya berguru ke Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Dawam ke Kiai Idris Kamali, Kiai Idris Kamali ke Mbah Hasyim Asy'ari. Saya Kiai As'ad, Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Zaini Dahlan yang mengarang syarahnya kitab Jurmiyah. Bapaknya Kiai As'ad, Kiai Syamsul Arifin, 40 tahun studi di Mekah, berguru kepada Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati yang mengarang kitab I'anatut Talibin. Makanya sanad saya termasuk sanad Ali, karena berjumpa dengan orang-orang hebat. Nah, Kiai Dawam Anwar termasuk sanad Ali, karena tidak mudah orang Kiai Dawam, Kiai Idris Kamali, Mbah Hasyim Asy'ari. Apalagi kalau mau ke Kiai Khalil Bangkalan juga sama, karena Mbah Hasyim Asy'ari juga berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu santrinya nggak banyak, hanya 25 orang. Jauh lebih banyak santrinya Kiai Dawam Anwar. Tapi siapa santrinya Kiai Khalil Bangkalan yang 25 orang ini? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Zaini Mun'im Nurul Jadid, Kiai Hasan Genggong. Jadi walaupun 25 orang, menetasnya menjadi banyak. Jadi apa yang dimaksud dengan pesantren besar itu? Zaman dulu pesantren besar itu santrinya hebat, gurunya hebat karena santrinya hebat, santrinya hebat karena gurunya hebat. Ada kiai itu hebat, lama-lama tidak hebat karena santrinya tidak hebat. Ada kiai dulunya tidak hebat, karena santrinya hebat menjadi hebat. Kata Zakaria Al-Ansari, saya ini beruntung karena diapit oleh dua Ibnu Hajar. Gurunya Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Muridnya Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Hitani. Karena muridnya Zakaria Al-Ansari adalah Ibnu Hajar Al-Hitami, ini muridnya alim, setiap kali mau ngaji persiapan dulu, khawatir ada yang salah. Jadi penting punya murid yang alim itu. Kalau gurunya tidak terlalu alim, akan menjadi alim. Penting punya guru yang alim. Kalau muridnya tidak alim, maka muridnya menjadi alim. Nah, insya Allah santri-santri, alumni pesantren An-Nurul Kasyaf ini banyak yang alim. Kalau tidak alim, minimal seneng sama orang alim. Karena kata Nabi, man zara aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang sowan kepada orang alim, sama dengan sowan kepadaku, kata Nabi. Di kitab apa ini Kiai Ali? Tahu di kitab apa ini? Tangkihul Qaul. Bagus. Kata Nabi, man sofa aliman faka'annama sofahan. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, sama dengan bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman
barang siapa yang duduk berkumpul ngaji kepada orang alim, faka'annama jalasan, sama dengan duduk bersamaku. Wa man jalasani, barang siapa yang duduk bersimpuh ngaji kepadaku, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan duduk bersama saya nanti di hari kiamat, kata baginda Nabi. Jadi minimal kalau tidak alim suka ziarah ngikuti orang alim. Sekarang ini sulit nyari orang-orang alim yang bisa menjadi pegangan, itu sulit. Nyari orang alim terjun ke politik praktis, bersih dari korupsi, sulit. Apalagi kalau mau ikut kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana hukumnya muamalatu man aktsaru malihi haram, bergaul dengan orang yang sebagian besar hartanya diperoleh dari cara yang haram. Ini yang di dalam ini suka gaul dengan politisi enggak? Kalau kita ikuti Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bergaul dengan orang yang sebagian besar hartanya itu adalah haram, hukumnya haram. Karena saya tahu bahwa Kiai Khalid ini bergaul dengan orang yang hartanya sebagian besar halal, maka air ini menjadi halal. Ini halal. Minum dulu. Ini halal ini. Kata Allah di dalam Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami. Setiap kali mau minum, mau makan, coba renungkan. Makanya sufi kalau mau minum, mau makan, dilihat dulu, baru kemudian diminum. Fa'anna yustajabu lakum, gimana doanya mau dikabulkan? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram. Karena itu kita mencari ulama-ulama yang doanya mustajabah ini susah. Kiai saya, Kiai As'ad Samsul Arifin, termasuk ulama yang melarang santrinya jadi pegawai negeri sipil. Tapi Kiai Zaini Mun'im termasuk yang membolehkan. Harus ada yang mengharamkan, harus ada yang membolehkan. Biar ada madhabnya masing-masing. Nah, ini berat sekarang ini. Hidup kita di akhir zaman seperti sekarang ini susah sekali. Enggak usah yang menghindari yang syubhat-syubhat, tidak mengkonsumsi yang haram saja sudah bagus. Yang repot itu kalau orang alim menunggu serangan fajar. Kapan serangan fajar ini mau datang? Ya Allah. Sebenarnya kita ini tidak kekurangan, orang-orang alim ini enggak kekurangan. Mungkin dibanding zamannya Mbah Hasyim Asy'ari ya, sekarang ini jumlah orang alim jauh lebih banyak. Kan pernah ada zaman belum ada pesantren Lirboyo, belum ada. Karena Mbah Manap Lirboyo sedang nyantri di Kiai Khalil Bangkalan 25 tahun. Belum ada pesantren Ploso, karena Kiai Jazuli masih nyantri di Tebuireng. Belum ada pesantren Nasi Bagus, belum ada pesantren Genggong, belum ada pesantren Yaping, belum ada pesantren. Kan pernah ada masa di mana jumlah orang alim itu tidak banyak. Tapi kalau sekarang nyari orang alim banyak sekali. Tapi apa masalahnya ini? Kok kurang mustajabah ini?
Kiai Sahal Mahfud sudah tidak ada, Kiai Maimun Zubair sudah tidak ada, Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak ada, Kiai Dawam Anwar tidak ada. Kiai Dawam Anwar ini termasuk kiai senior ya, lahir 1938, berarti lebih senior ketimbang Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin lahir 1943, Gus Dur lahir 1940. Berarti Kiai Dawam Anwar ini segenerasi dengan Kiai Talha Hasan, lahir 1937, pesantren Tebuireng juga Kiai Talha Hasan. Kiai Ma'ruf juga alumni pesantren Tebuireng. Kiai Dawam seumuran dengan Kiai Sahal Mahfud yang lahir 1937. Jadi ini agak senior, tapi umurnya tidak terlalu panjang. Meninggal usia 65 tahun. 64 tahun. Usianya tidak panjang. Gus Dur wafat usianya 69 tahun. Padahal kata Gus Dur, saya ditawari oleh malaikat usianya 91 tahun. Tapi kata Gus Dur, saya tidak mau. Ngapain umur panjang kalau juga kurang manfaatnya. Ini bapak-bapak ini minta umur panjang, enggak. Lekal umurnya 120 tahun sendirian gak ada yang kenal gimana? Kan gak ada gunanya juga kan? Imam Syafi'i usianya 53 tahun. Tajuddin As-Subki yang mengarang Jam'ul Jawami wafat usia 44 tahun. Jadi ulama-ulama dahulu tidak seluruhnya usianya panjang, tapi ilmunya luar biasa. Nabi umurnya 63 tahun sebagai patokan buat umat Islam, naik turun kurang lebih 63 tahun. Padahal Nabi ini sehat secara fisik. Pernah nggak Nabi menggagalkan ceramah karena asam uratnya kambuh? Jadi Nabi nggak punya asam urat. Nabi itu wafat umur 63 tahun, umur 62 tahun melakukan perjalanan darat dari Madinah ke Tabuk 1100 kilo. Nggak ada Nabi punya asam urat. Nabi gimana ini? Kok nggak jadi ceramah Nabi? Nabi lagi masuk angin dikerokin. Ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya Al-Busiri menyatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi mengungguli kita bukan hanya akhlaknya, ilmunya, fisiknya juga mengungguli kita. Nah, di kita ini para kiai, para ulama beda-beda. Ada kiai ulama tidak terlalu alim, fisiknya kuat, sehari ceramah 10 tempat. Kiai Ali itu ya, 10 tempat. Pokok di lokasi ini la in syakartum la azidannakum. Lokasi kedua la in syakartum la azidannakum. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Ntar lagi nih, Maret, bulan Ramadan. Ustadz-ustadz sudah mulai kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mulai sekarang ustadz-ustadz sudah ceramah. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya dibakar oleh api neraka. Kami para ustadz ini semuanya berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan.
Berbahagia enggak para kiai? Semuanya berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Begitu pertengahan bulan Ramadan, para ustadz ceramah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umat Islam ini tahu rahasia bulan Ramadan, maka seluruh orang akan berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Kata tukang bangunan, iya para ustadz, berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Kami tukang bangunan menderita. Gimana? Begitu bulan Ramadan sudah minggu keempat, kami para ustadz menangis karena sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ini apa yang kita cari ini sebenarnya? Makanya Imam Abu Hanifah mengharamkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, karena Imam Abu Hanifah kaya. Imam Syafi'i membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Quran karena Imam Syafi'i tidak kaya. Sudah ada contohnya ini. Imam Malik kaya, Imam Abu Hanifah kaya, Abil Hasan Asy-Syadzili kaya. Pelana kudanya saja terbuat dari emas. Mungkin Abil Hasan Asy-Syadzili itu kalau sekarang mirip-mirip dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Kalau ada jam tangan terbaru, paling di dunia hanya dua yang punya, Sayyid Muhammad sama yang membuatnya. Nabi kita memilih hidup miskin. Ini yang tidak banyak kiai yang mampu mengamalkan doanya. Apa doanya Kanjeng Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'azumratil masakin. Alhamdulillah malam ini saya dikumpulkan ma'azumratil masakin. Alhamdulillah. Orang miskin itu cepat masuk surga, orang kaya lambat masuk surga. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang kaya sebentar lagi bulan Maret kalau mengisi SPT itu kan lama, terlalu banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau orang miskin punya rumah tipe 36, sepeda motor 1, selesai, cepat masuk surga itu, tidak banyak yang dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau cepat masuk surga harus memilih menjadi orang miskin. Menjadi orang miskin yang sabar atau menjadi orang kaya yang bersyukur, kata para mubalik. Kira-kira kalau model kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Nabi Sulaiman itu 70 tahun jadi nabi. Nabi yang paling banyak fasilitasnya Nabi Sulaiman. Kendaraan semena-mena mau pakai yang mana. Pengawalnya kalau yang manusia tidak cocok nyari binatang. Tinggal mengendarai angin aja ke India, ke Amerika. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman diangkat menjadi ulul azmi? Enggak. Nabi Nuh 450 tahun jadi nabi. Anak istrinya enggak percaya beliau nabi. Umatnya tidak banyak, tapi Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi. Jadi Kiai Khalid
Kalau pesantren ini tidak gede-gede banget, jangan-jangan memang calon ulul azmi. Tapi kalau sudah nanti jadi universitas, cabangnya makin banyak, gagal jadi ulul azmi. Tantangannya tidak banyak. Nabi Nuh itu tantangannya luar biasa. Sudah di rumah dimusuhi oleh anak dan istri, di luar rumah dimusuhi oleh masyarakat. Berat ini. Tapi makamnya di hadapan Allah itu tinggi sekali. Justru Nabi Sulaiman bukan ulul azmi. Nah, nabi-nabi yang gede itu pasti di rumah ada masalah keluarga, pasti. Wali-wali besar juga pasti di rumahnya ada masalah keluarga. Di NU itu ada kiai sangat berwibawa. Kalau ceramah pecinya pasti begini, kemana-mana pasti jidatnya ditutup. Itu kalau dibuka ada bekas lemparan piring di jidatnya. Di luar dia berwibawa, tapi tidak di depan istrinya. Jadi kalau punya istri yang jahat, husnudzan kepada Allah. Kayaknya Kiai Ali nggak lama lagi nih jadi wali. Karena kata Al-Ghazali di dalam Ihya, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya li'annaha tu'dhihi bilisaniha wa fi'liha. Sehingga para nabi dan rasul itu ujian pertama melalui keluarga. Contoh istri yang ideal di dalam Quran siapa? Contoh istri yang buruk akhlaknya di dalam Quran siapa? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a. Sebaliknya contoh istri yang ideal itu adalah imra'ata Fir'aun. Jadi kalau istri kita, pasangan kita kok baik-baik saja, memang tidak dikehendaki oleh Allah menjadi walinya Allah. Jadi orang biasa-biasa. Kiai Ali istrinya salihah, memang tidak akan jadi wali. Wali-wali itu ujiannya besar. Kata Nabi, asyaddul bala'i asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling gede cobaannya al-anbiya thummal awliya thummal amsal fal amsal. Yang paling gede ujiannya itu para nabi, lalu para wali, atau yang serupa orang-orang saleh. Jadi jangan anggap ringan menjadi ulama, menjadi wali, menjadi nabi. Makanya kalau kita ini lebih baik tidak jadi wali, apalagi jadi nabi. Orang kayak kita ini saja mungkin lebih baik tidak sezaman dengan nabi. Orang kayak kita ini, kalau kita ini sezaman dengan Nabi, jangan-jangan kita tidak ikut Nabi. Rasa-rasanya kita ikut Abu Jahal. Kalau dikalkulasi secara rasional, yang paling masuk akal ketika Nabi mendakwahkan Islam di Mekah, ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Karena kalau ikut Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, berarti kita kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, tidak jelas di Madinah mau kerja apa, mau tinggal di mana. Makanya berat ikut Nabi. Nah, ikut ulama juga berat.
yang lain mestinya tidur. Loh kok ini ngaji? Kan mestinya tidur kan? Loh kok malah ngaji? Itu sebabnya ujian menjadi orang-orang saleh memang lebih berat ketimbang ujian orang-orang yang tidak saleh. Saleh saja sudah bagus sebenarnya. Tidak seluruhnya harus alim, biar kiai ali aja yang alim. Kata Nabi, aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Mayoritas isi sorga itu diisi oleh orang-orang bodoh. Aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Orang bodoh, isinya sorga itu orang bodoh. Orang bodoh itu tidak tahu caranya korupsi. Coba itu gimana? Orang bodoh suruh korupsi 1 triliun, pasti nggak tahu caranya. Orang bodoh ini megang uang 100 juta aja, disumbangin ke masjid, musalla, pesantren, bingung. Tidak terbiasa memegang uang banyak. Makanya wajar kalau orang bodoh itu lebih banyak masuk surga. Ini yang kadung alim ini gimana ini? Banyak tafsirnya para ulama, apa yang dimaksud dengan abla, dengan al-bulhu. Ini sudah jam 11:30. Kayaknya jangan lama-lama. Besok saya mau ke Jogja, ikut Konbes Nahdlatul Ulama. Kayaknya saya sudah ceramah 1 jam lebih, iya kan? Tadi mulai jam 10:30, sekarang jam 11:30. Kalau masih kurang, yang tahun depan diundang lagi. Amin. Cukup nggih? Cukup. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya, bisa mengamalkan yang kita tahu. Karena kata Ibnu Ruslan, fa'mal walau bil musyrikaz zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. 1/10 yang kita tahu kita amalkan sudah bagus. 1/10 saja sudah bagus. Nah, mudah-mudahan kita sanggup mengamalkan 1/10 ilmu yang kita tahu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Biar tidak selalu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.